Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Cepristia Pratiwi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan teman-teman yang berbahagia pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Siva Febriana sebagai moderator dalam diskusi publik dengan tema pertentangan antara teori universalitas dan relativisme HAM serta posisi Indonesia. Dengan keempat pemateri kita pada malam hari ini, yaitu ada Rina Nurtoharo Ilmiah, kemudian ada Bunaya Damaria Zami, Nawang Wahyu Wulandari, dan ada Abdillah Cahya Ramadan. Untuk kepada pemateri, apakah sudah siap? Udah siap. Baik. Untuk Siap, selanjutnya, moderator. langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rina Nurtoharo Ilmiah. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan teori universalitas hak asasi manusia serta negara-negara mana yang menganutnya. Menurut Miriam Budi Harjo menyatakan bahwa HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk seluruh manusia tidak terlepas dari suku, ras, agama, gender, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. HAM adalah asas kehidupan bersama dalam berpikir dan berperilaku. Tidak dibenarkan apabila subjek menganggap dirinya lebih unggul dalam hal apapun, bahkan sampai pada titik mereduksi pengertian subjek menjadi objek layaknya benda mati. Relasi yang terbentuk akhirnya hanya sebatas subjek-objek. Analoginya, seperti manusia yang menggunakan mesin pembuat kopi, mesin adalah objek yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tidak ada kesadaran yang membuat benda itu bisa melawan. Ia akan mengikuti setiap perintah sampai ia rusak. Slide selanjutnya. Secara sederhana, universality mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberikan setara kepada semua orang, tidak peduli latar belakang, suku, ras, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Pandangan universalitas menyatakan bahwa nilai-nilai HAM menembus batas ruang maupun waktu. Pandangan universalitas hak asasi manusia ini pada dasarnya menerapkan hak asasi manusia tidak mengenali batasan-batasan seperti kewarganegaraan, kewilayahan, atau yang lainnya. Teori ini menekankan bahwa betapa pentingnya menghormati dan menghargai martabat manusia pada setiap manusia, karena hak asasi manusia bersifat inheren atau berhubungan erat. Tidak dapat dipisahkan, memberi perlakuan yang sama atau tanpa adanya diskriminasi pada setiap manusia secara universal. Hak asasi manusia dalam pandangan universal ini tercantum dalam UDHR tahun 1948 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Atau dengan kata lain, secara singkat menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dengan martabat dan hak-haknya. Menurut universalis, sebagaimana Steiner et al. Percaya bahwa hukum hak asasi manusia itu harus ditegakkan secara universal di dalam semua konteks karena merupakan hasil kesepakatan dengan berbagai negara tentang standar umum yang harus dicapai untuk melindungi hak asasi manusia. Kemudian negara yang menganut teori universalitas hak asasi manusia yaitu negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara yang telah berkembang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh pemateri Abdillah Cahya Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Terima kasih. Jadi, di sini saya akan membahas tentang bagaimana pandangan teori relativisme HAM dan negara apa saja yang menganutnya. Jadi, teori relativisme hak asasi manusia merupakan suatu produk yang dibuat oleh teori relativitas budaya. Jadi, teori relativisme HAM ini merupakan suatu cabang atau turunan dari teori relativitas budaya. Nah, teori ini bersama dengan teori hak alamiah. Teori relativitas budaya memiliki pandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Lalu di sini saya mengutip dari
seorang ahli bernama Ronald Smith ahli tersebut memberi gagasan terhadap teori relativisme, yang mana beliau menjelaskan bahwa teori relativisme itu berkaitan erat dengan konteks budaya pada negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan tersebut sangat ramai diperbincangkan pada tahun 1990-an, terutama menjelang konferensi dunia hak asasi manusia di Wina. Lalu teori relativisme budaya memiliki pandangan tentang HAM yang berbeda-beda, terbatas pada wilayah, tempat tinggal, dan kebudayaan. Contohnya adalah satu hal menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat yang belum tentu menjadi hak juga bagi kelompok masyarakat lainnya. Untuk negara yang menganut sistem relativisme HAM adalah negara yang sedang berkembang, yang mana salah satunya merupakan negara tercinta kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Lalu untuk berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nawang Wahyu Wulandari dan Saudari Bunaya Damaria. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori mana yang dianut di Indonesia dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Menurut paham relativisme budaya, hak asasi manusia haruslah disesuaikan dengan konteks kebudayaannya masing-masing. Masyarakat, atau dengan kata lain, haruslah disesuaikan atau berdasarkan di mana seseorang itu tinggal. Tidak ada kebenaran universal dalam etika, yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut. Dan sebuah organisasi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain, kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nawang. Baik, terima kasih saudara saya Bunaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan mengenai teori yang dianut di Indonesia dan bagaimana pandangnya terhadap mempengaruhi kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Jadi seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi di awal, bahwasanya Indonesia itu menganut teori relativisme. Nah, hal tersebut itu berdasarkan substansi konstitusi UUD NRI tahun 1945, yang mana Indonesia menganut asas pemikiran relativisme budaya. Dan penerapan HAM di Indonesia memperhatikan nilai-nilai budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan pasal 28J ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa pelaksanaan HAM dapat dibatasi melalui undang-undang dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Salah satunya pertimbangan moral dan agama. Nah, maka dari itu, pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan juga agama. Nah, makanya itu Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang wajib dipatuhi serta berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan teori relativisme tersebut, itu berimplikasi terhadap pembangunan toleransi antar komunitas yang berbeda di Indonesia, sehingga sampai mendukung hak-hak komunal dan perlindungan hak individu. Nah, relativisme budaya tadi itu memberikan kontribusi terhadap toleransi yang tinggi, sehingga mayoritas itu tidak menghegemoni kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok minoritas itu juga bisa menghormati hak kelompok mayoritas. Nah, maka dari itu, di masyarakat majemuk Asia, terutama di Indonesia, saling pengertian dan menghargai perbedaan sangatlah penting, guna menghindari konflik horizontal dan kebencian yang bisa memicu konflik yang lebih besar. Nah, selanjutnya mengenai pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, itu juga ditujukan lewat Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016, bahwasanya mereka mengakui kepercayaan dan disebutkan dalam KTP. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak minoritas tetap dihormati meskipun melewati proses yang panjang. Namun, kemauan dan kecepatan pemerintah pusat patut diapresiasi dalam reformasi hukum nasional. Nah, maka dari itu terdapat dua pandangan berbeda dalam merepresentasikan konsep hak asasi manusia, yakni yang pertama itu menurut pandangan teori universalitas
Dan yang kedua itu menurut teori relativitas. Nah, makanya dengan adanya perbedaan latar belakang sejarah, budaya, politik, agama, dan sebagainya itu membuat setiap negara itu punya pandangan yang berbeda terkait memahami konsep hak asasi manusia tadi. Nah, hal tersebut itu biasanya tertuang dalam konstitusi dan sistem peraturan perundangan masing-masing negara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada keempat pemateri kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab dari teman-teman. Mungkin ada pertanyaan untuk keempat pemateri kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Ya, moderator, saya izin bertanya untuk kelompoknya Nawang Boleh, mengenai, disilakan. perkenalkan sebelumnya saya Monica dari kelompok 5 mau izin bertanya mengenai bagaimana contoh implementasi HAM di Indonesia berdasarkan teori relativisme. Itu bagaimana? Jelaskan ya. Terima kasih. Untuk pemateri mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Mungkin ditambung dulu. Baik, untuk selanjutnya ada yang bertanya lagi? Si moderator, saya Nabila Adelia, izin bertanya. Dipersilakan. Mengapa HAM harus berlaku secara universal? Terima kasih. Baik, adakah pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup untuk pemateri, boleh silakan dijawab. Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Monica. Silakan. Teori relativitas itu berpandangan bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular atau khusus. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik. Berlaku khusus pada suatu negara, nilai-nilai HAM berlaku di semua tempat. Dengan demikian, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku sama dan universal bagi semua bangsa dan negara. Dalam kaitannya dengan ini, ada dua pandangan dalam melihat relativisme di nilai-nilai HAM, yaitu dari strong relativist dan weak relativist. Strong relativist itu beranggapan bahwa nilai-nilai HAM dan nilai-nilai lainnya secara prinsip ditentukan oleh budaya dan lingkungan. Bagaimana, ada tanggapan? Tidak, terima kasih untuk pemateri. Baik, sebelumnya saya juga ingin menambahkan ya mengenai pertanyaan dari saudara Monica mengenai contoh implementasi HAM di Indonesia berdasarkan teori relativisme. Nah, jadi hal tersebut itu kita bisa lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa kita lihat pada pasal 28B ayat 1 yang berbunyi hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi artinya di Indonesia itu, jika kita ingin mempunyai keturunan secara sah, itu kita harus melalui perkawinan yang sah juga, yakni perkawinan yang diakui oleh agama dan negara. Nah, berbeda halnya dengan di negara-negara barat misalnya. Supaya kita bisa mendapatkan keturunan atau misal hidup bersama, itu kita tidak harus melalui proses yang namanya perkawinan yang sah. Mereka itu bisa tinggal serumah meskipun mereka itu tidak terikat dalam perkawinan yang sah. Nah, berbeda halnya di Indonesia, jika ada masyarakat yang kita menyebutnya itu kumpul kebo ya, itu kan kalau di Indonesia hal tersebut dianggap sebagai hal yang tabu dan juga dilarang. Nah, makanya itu inilah yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara lain. Ditambah lagi Indonesia itu kan menganut teori relativisme HAM yang artinya HAM itu relatif tergantung dengan keadaan sosial budayanya dan juga Indonesia ini kan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Makanya itu HAM yang ada di Indonesia dengan HAM yang di negara lain itu berbeda. Mungkin seperti itu. Apakah ada feedback dari penanya? Tidak ada. Baik, untuk pemateri, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator ya.
Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya, dari pemateri, pertanyaan kedua apa sudah bisa dijawab? Sudah bisa, moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Adelia mengenai mengapa HAM harus berlaku secara universal. HAM berlaku secara universal karena kehadirannya menandai babak baru adanya hak kodrati manusia dan kehidupannya secara total. Universalitas HAM semakin meneguhkan saling pengertian dalam interaksi sosial yang bermartabat. Universal artinya umum. Juga mengapa harus, karena hak asasi manusia itu terdapat di dalam semua konteks yang merupakan hasil kesepakatan dengan berbagai negara tentang standar umum yang harus dicapai untuk melindungi hak asasi manusia. Sekian dari saya. Apakah ada feedback dari penanya? Tidak ada, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab. Untuk selanjutnya kita ada di sesi penutup. Karena penyampaian materi telah selesai dan sesi tanya jawab pun telah selesai, saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.